Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai seri baru yang berjudul Nama Tuhan adalah Menara yang Kuat. Ya, nama Tuhan selalu mencerminkan pribadi dan karyanya. Itu sebabnya Allah tidak memperkenalkan dirinya hanya dalam satu nama saja, tapi dengan berbagai macam sebutan, dan ini semua menggambarkan akan kepribadian, sifatnya, dan kemudian dari situ kita bisa mengenal dia lebih dalam, lebih intim. Nah, sewaktu kita bisa mengenal nama Tuhan dengan baik, mengaplikasikan dalam hidup kita seturut dengan sifat itu, maka kita akan semakin mencintai dan menghormati nama Tuhan. Episode kita kali ini kita buka dengan judul Meraih Kemenangan Atas Ketakutan Terbesar Anda. Pertempuran antara bangsa Israel dan bangsa Amalek dalam Keluaran 17 ayat yang pertama sampai 15 adalah contoh yang pertama. Ini adalah pertempuran di mana bangsa Israel di titik awal mereka memulai perjalanan mereka di padang belantara. Pertama sekali mereka bertemu di lembah Rafidim di mana bangsa Amalek menghadang mereka dan berusaha untuk membinasakan mereka. Yosua yang memimpin dengan orang-orang pilihannya berada di lembah Rafidim dan berperang melawan bangsa Amalek, sementara Musa, Harun dan Hur datang kepada Allah di atas puncak gunung, dan kita tahu kisahnya bahwa setiap kali Musa mengangkat tongkatnya yang melambangkan otoritas Allah, itu membuat bangsa Israel yang dipimpin Yosua itu berhasil mendesak mundur bangsa Amalek. Tapi ketika Musa turun tangannya, maka bangsa Amalek menang. Nah, kemudian mereka tahu bahwa ini harus ditopang sehingga Allah terus berperang dan menjaminkan kemenangan kepada bangsa Israel. Dan akhirnya kita tahu bahwa kemenangan didapat oleh Yosua, lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa. Dikatakan di dalam Keluaran 17 ayat 15 dan 16. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Dan ini adalah respons Musa karena Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat sebuah peringatan kepada bangsa Israel bahwa dari turun-temurun Allah akan menghapuskan nama Amalek dari hadapan bangsa Israel. Jadi kita melihat di sini pertama sekali pengalaman bangsa Israel bertempur. Tuhan terlibat di sana. Dan Tuhan mau ini terus diingat oleh bangsa Israel. Bagaimana mereka di dalam keadaan yang belum siap untuk menduduki tanah Kanaan. Mereka dilatih untuk melawan dulu musuh-musuh yang ada di padang belantara. Yehova Nisi, Tuhanlah panji-panjiku. Nah, panji atau di dalam istilah tentara kita sebut sebagai pataka, di dalam sebuah pasukan tentara itu bukan saja tanda pengenal pasukan atau juga panji kehormatan yang biasa dipakai dipajang pada waktu upacara. Tetapi ini juga menunjukkan kepada siapa tentara itu bernaung, kepada siapa tentara itu menaruh kesetiaannya, dan siapa yang menjadi otoritas, siapa yang menguasai, menaungi mereka, sehingga mereka beroperasi di bawah kekuatan dan otoritas tertentu. Nah, disinilah gunanya panji itu. Itu sebabnya kalau dalam peperangan panji ini ada di depan. Sehingga kalau panji itu jatuh, itu memperlihatkan bahwa mereka tidak punya pengharapan lagi. Tetapi selama panji itu diangkat, disitulah kita melihat bahwa tentara itu tidak akan kehilangan semangat untuk berperang dan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan Yehova Nisi, Tuhan adalah panji yang berkibar dan menjaminkan kemenangan. Kita beroperasi di bawah kesetiaan kepada Tuhan. Kita bekerja, hidup, melawan setiap rintangan-rintangan kehidupan di bawah otoritas, kekuasaan, dan kekuatan yang Tuhan sendiri sudah berikan kepada kita setiap hari. Tuhan adalah panji kemenangan. Dan bukan cuma memberikan kemenangan kepada kita, tetapi juga kisah kedua, yaitu ketika
Daud berhadapan dengan Goliat, di mana Goliat adalah raksasa Filistin, panglima tentara Filistin, dan mereka mengatakan kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul, setelah 40 hari Goliat ini menteror dan mengatakan, ngapain kita sibuk-sibuk berperang bangsa melawan bangsa? Berikan kepadamu satu orang pahlawanmu berhadapan dengan saya. Siapa yang kalah, bangsa itu akan dikalahkan. Dan 40 hari orang-orang yang terlatih di bawah pimpinan Saul ini tidak ada yang berani menghadapi Goliat ini. Badannya tinggi, cukup tinggi, kira-kira 3 meteran lebih. Dengan seluruh perlengkapan senjatanya yang hampir 100 kiloan sendiri untuk dibawa. Tetapi tidak ada yang berani. Dan terus-menerus dia teror bangsa Israel sampai mereka lumpuh selama 40 hari. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di sini anak muda yang datang hanya untuk sebenarnya membawa makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang berperang. Dan mengatakan apa yang terjadi. Dan mungkin memang ada sayembara siapa yang bisa mengalahkan ini akan jadi mantu raja. Mungkin juga Daud mengatakan, wah lumayan juga ini. Tetapi bukan itu. Ketika dia melihat bahwa Goliat mencemooh Tuhan. Nah ini kuncinya. Dia nggak sabar, dia nggak tega, dia nggak kerasan ketika dia mendengar nama Tuhan dicemooh, diremehkan. Lalu kemudian dia minta untuk dia maju dan melawan. Banyak orang yang mengatakan, kamu punya agenda cuma mau dapat jadi anak mantu raja. Tetapi ketika dia datang dan mengatakan, tidak, saya tidak tega, ini orang kok memaki-maki nama Tuhan. Dan dia bilang, siapa ini orang yang tak bersunat? Nah, ketika dia menghadapi Goliat, Goliat mengatakan, anjingkah aku, kamu datang dengan sebuah tongkat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin ini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi Goliat ngomong bahwa kamu pakai tongkat, aku pakai lembing. Nggak sepadan. Tapi dia bilang bukan, saya nggak bawa pakai. Bukan ini senjata saya. Tetapi senjata saya adalah nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah di sini sebenarnya awal mulanya dia mencemooh bangsa Israel, berarti dia mencemooh Allah yang mereka sembah. Sebabnya kalau orang-orang percaya itu dianiaya, mereka sebenarnya bukan cuma menganiaya manusia, orang-orang Kristen ini. Sebenarnya mereka sedang berhadapan dengan Allah. Dan Allah akan menghadapi mereka satu persatu untuk memperlihatkan siapa yang kita sembah ini. Dan kemudian kita tahu bahwa Goliat ditundukkan, dipenggal kepalanya, dan kemenangan terjadi. Tuhan semesta alam, Yehovah Shammah. Itulah nama yang diperkenalkan oleh kisah Daud. Sahabat mungkin memiliki ketakutan terhadap musuh yang menteror Anda sekalian. Mungkin musuh itu yang begitu menakutkan. COVID-19 ini, pandemik, resesi ekonomi, tidak ada pekerjaan, kehilangan keluarga, ancaman untuk sakit penyakit, dan seterusnya. Itu mungkin adalah ketakutan-ketakutan kita. Kabar baik buat kita semua. Tuhan adalah panji kemenangan kita. Tuhan semesta alam. Daud mengenal Yehovah Shammah dan memberikan kemenangan kepadanya. Karena Yehovah Shammah selalu menang. Tidak pernah kalah. Apa yang kita bisa belajar dari kebenaran ini? Yang pertama, hadapilah ketakutan Anda dengan pertolongan Tuhan. Beberapa rintangan dalam hidup kita memang tidak bisa kita sembunyi dari sana, kita tidak bisa memutar, kita tidak bisa menghindar, kita harus hadapi. Sama seperti Amalek yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Tetapi, sebagaimana Musa memutuskan menghadapi rintangan itu dengan berdoa, berseru dengan pertolongan Tuhan, maka mari kita menghadapi ketakutan kita dengan pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, lawanlah musuh kita itu dengan penuh keberanian, dengan pertolongan Tuhan juga. Yosua mengambil tanggung jawab bertempur dengan orang-orang pilihannya di dalam Ulangan 17 ayat 19.
Terkadang kita harus menerima tanggung jawab kita untuk bertempur. Musa berdoa di gunung melambangkan perkara rohani dan tanggung jawab rohani kita kepada Tuhan. Tetapi Yosua bertempur di lembah adalah tanggung jawab kemanusiaan kita. Kalau dalam konteks pandemik, kita berdoa, kita mendapat perlindungan dari Tuhan, tapi kita melakukan protokol kesehatan dengan benar juga. Dan ini semua harus kita jalankan dengan setia. Maka kita melihat adalah kombinasi antara gunung dan lembah bersatu dan kita melawan musuh, baru ada kemenangan. Jadi jangan kita cuma mengandalkan Tuhan lalu kemudian mengabaikan yang lain, atau sebaliknya kita hanya mengandalkan keterampilan, pengalaman, keahlian kita lalu mengabaikan Tuhan. Dua-duanya harus kita gabungkan. Baru kita akan melihat kuasa alam rohani dan kuasa persiapan fisik akan membuat kita melihat kemenangan yang gilang gemilang. Dan yang ketiga adalah cara pandang Anda dalam menerapkan nama Tuhan. Sebagaimana Musa, Daud, mereka memiliki pandangan atau cara pandang yang melibatkan perkara rohani di dalam area hidup mereka. Daud menghadapi Goliat dan cemooh yang diberikannya itu dengan mengatakan dia datang dalam nama Tuhan semesta alam. Daud mengerti di sini bahwa mereka yang tidak bersunat. Nah, dikatakan siapakah orang yang tak bersunat ini? Ini penting karena sunat pada waktu itu melambangkan orang berada di bawah perjanjian dengan Allah, covenant. Dan mereka yang membuat covenant dengan Allah mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan Tuhan akan berperang. Tetapi orang-orang yang tidak bersunat dan kemudian melawan Tuhan, wah, mereka sedang menjadi sasaran empuk musuh Allah yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Itulah jaminan. Dan Daud mengerti ini, bahwa Tuhan menyertai dia karena dia memiliki perjanjian dengan Allah. Nah, kabar baik kepada kita bahwa saat ini kita memiliki seorang pahlawan perang yang melampaui kekuatan Musa, melampaui kekuatan Daud, melampaui kekuatan Yosua, namanya Yesus Kristus. Dia berhasil mengalahkan musuh manusia yang terbesar, yaitu dosa dan sengat dosa, yaitu maut. Dengan dia mati di kayu salib. Dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia memperlihatkan bahwa dia adalah pemenang. Kristus pemenang. Dan dia telah berhasil. Dan karena itu, kita bisa mendapatkan satu jaminan hidup yang kekal. Sekarang, sampai nanti ketika dia datang untuk kedua kalinya. Kristuslah panji kemenangan kita. Kristuslah panglima bala tentara kita. Dan dialah Tuhan semesta alam itu. Nama Yesus sanggup untuk menutupi kegagalan kita di masa lalu, tantangan yang akan kita hadapi sekarang ini, dan juga apa yang akan kita hadapi di masa depan. Dia telah mengalahkan raksasa terbesar kita, dan dia memberikan kemenangan yang kekal kepada kita. Mari kita terus melawan musuh-musuh kita, karena kita sudah mendapatkan jaminan kemenangan. Tuhan lebih kuat daripada Goliat-Goliat yang Anda hadapi. Di kantor, di keluarga, di dalam masyarakat, atau di dalam keadaan sekarang ini. Bapa di surga, aku bersyukur Engkau adalah panji kemenanganku. Dan Tuhan yang memimpin peperangan. Dan selalu akan membawaku ke dalam jalan kemenangan di dalam Kristus. Aku akan berani melawan segala ketakutanku, berjalan di bawah panji kemenangan dan keperkasaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.